Baik, selamat siang buat anak-anak kami semuanya. Salam bertemu kembali. Kita sekarang melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan yang ketujuh. Minggu yang lalu kita membahas materi pada bab yang ketiga, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi minggu yang lalu yang kita bahas adalah ada 3 pelaku ekonomi. Yang pertama ada produsen yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada distributor yang melakukan kegiatan distribusi. Dan konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, itu adalah 3 pelaku ekonomi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teori produksi. Sedikit mengulang kembali, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan produksi dan distribusi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teori produksi. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah membahas bahwa faktor produksi itu ada 4, yaitu yang pertama ada faktor produksi alam, kemudian yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada faktor produksi modal, dan yang keempat ada faktor produksi keahlian atau skill. Nah, itu 4 jenis faktor produksi. Nah, sekarang kita lanjut dengan teori produksi. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai teori produksi. Yang pertama yang mau kita bahas adalah ada 2 fungsi produksi. Yang pertama ada produksi jangka pendek dan yang kedua ada produksi jangka panjang. Minggu yang lalu juga sudah kita buat pengertian daripada produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Nah, sekarang kita mau lebih memahami kembali apa itu fungsi produksi jangka pendek. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek itu menunjukkan hubungan antara input dan output. Nah, di dalam produksi jangka pendek, input itu ada 4 jenis. Jadi di sini boleh kamu lihat, input dapat disimbolkan dengan C atau singkatan dari kapital atau modal. Kemudian ada L, labor atau tenaga kerja. Kemudian ada R, raw material atau bahan baku, dan ada T atau teknologi. Jadi fungsi produksi jangka pendek itu adalah kombinasi antara modal yaitu C dengan labor atau tenaga kerja, kemudian dengan raw material atau bahan baku, dan teknologi atau T. Jadi kombinasi antara C, L, R, dan T, sehingga fungsi produksi jangka pendek dapat ditulis dalam persamaan matematika yaitu Q sama dengan F C L R T. Q itu adalah output atau jumlah barang yang dihasilkan. Jadi Q itu adalah singkatan dari quantity, yaitu jumlah barang yang dihasilkan. Nah, itulah fungsi produksi jangka pendek yang digambarkan dalam persamaan matematika. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi produksi jangka panjang. Nah, di sini dijelaskan fungsi produksi jangka panjang itu di mana faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi itu bersifat variabel. Nah, bersifat variabel atau dalam bentuk angka. Nah, konsep fungsi produksi jangka panjang itu menggunakan 2 faktor produksi, yaitu kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Jadi bedanya dengan fungsi produksi jangka pendek, kalau dalam produksi jangka pendek itu inputnya atau faktor produksinya itu ada 4, yaitu kapital, labor, raw material, dan teknologi. Tapi dalam fungsi produksi jangka panjang hanya ada 2 faktor produksi yang dipergunakan, yaitu modal dan tenaga kerja.
Jadi anak-anak kami bisa membedakan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Sekali lagi Ibu ingatkan, fungsi produksi jangka pendek itu menggunakan 4 faktor produksi, yaitu kapital, labor, raw material, dan teknologi. Sedangkan pada fungsi produksi jangka panjang hanya menggunakan 2 faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, di mana kombinasi antara modal dan tenaga kerja ini nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Sehingga konsep dari fungsi produksi jangka panjang itu dapat kita gambarkan nanti melalui sebuah kurva yang disebut dengan kurva isoquant atau isoquant, yang berasal dari kata iso itu artinya adalah sama, sedangkan quant itu adalah kuantitas. Jadi artinya kurva isoquant itu adalah kurva yang menggambarkan semua kombinasi input akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Atau dengan bahasa lain atau bahasa sederhana adalah berapapun jumlah modal dan tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi akan menghasilkan jumlah atau hasil yang sama. Sekali lagi Ibu jelaskan, konsep fungsi produksi jangka panjang itu dapat digambarkan dalam kurva isoquant, yang artinya berapapun jumlah modal yang dipergunakan dan berapa jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Jadi hasil produksi dari modal dan tenaga kerja berapapun jumlahnya itu akan menghasilkan jumlah yang sama. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menggambar kurva isoquant. Nah, di sini ada contoh tabel kombinasi input antara modal dan tenaga kerja. Jadi di sini kita menggunakan 2 faktor produksi tadi, yaitu modalnya berupa mesin, dan yang kedua ada berupa tenaga kerja. Nah, kita lihat di sini ada 5 kombinasi. Ada 5 kombinasi, yaitu A, B, C, D, dan E. Kita lihat dalam kelima kombinasi ini jumlah output atau hasil produksi itu jumlahnya adalah sama, walaupun jumlah modal dan tenaga kerjanya berbeda. Nah, kita lihat pada kombinasi A, modal atau mesin yang dipakai sebesar 1, sedangkan tenaga kerjanya ada 12, tetapi akan menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 100 unit. Kita lihat lagi kombinasi pada B, kombinasi B. Jumlah mesin yang dipakai ada 2, sedangkan tenaga kerja yang dipakai ada 8. Tetap akan menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 100. Kemudian kombinasi C kita lihat, mesin yang dipakai ada 4. Tenaga kerja yang dipakai ada 4, maka menghasilkan output sebesar 100 juga. Demikian juga dengan kombinasi D, di mana mesin yang dipakai ada 8, tenaga kerja yang dipakai ada 2, juga menghasilkan output sebesar 100 unit. Dan yang terakhir adalah E, di mana mesin yang dipakai ada 12, tenaga kerja yang dipakai ada 1, juga akan menghasilkan output yang sama sebesar 100 unit. Nah, berdasarkan tabel ini kita akan menggambarkan kurva isoquant. Nah, kita lihat di sini tadi kombinasinya untuk A, jadi kita gambarkan. Ini kita lihat kembali tabelnya ini. Jadi nanti kombinasi A adalah gabungan dari mesin 1 dengan tenaga kerjanya 12. Kita lihat A-nya. Mesinnya, kita lihat mesinnya 1. Jadi kalau kita tarik ini ada di tengah ini, titiknya ini, kita lihat kombinasi modalnya atau mesinnya 1, tenaga kerjanya ada 12. Itulah A. Kemudian kita lihat B. B tadi kombinasi dari mesinnya 2, tenaga kerjanya 8. Nah, kita lihat
titik B itu berada di modalnya atau mesinnya 2, kemudian tenaga kerjanya ada 8. Jadi di sini titiknya ya. Di sini titiknya. Kemudian kita lihat kombinasi C. C itu adalah kombinasi antara modalnya 4, tenaga kerjanya 4. Kita lihat titik C. Di sini modalnya 4, kemudian kita tarik garisnya ke atas. Kita lihat juga tenaga kerjanya ada 4. Itu titik C. Kemudian titik D kita lihat kombinasi antara mesinnya 8 dan tenaga kerjanya 2. Mesinnya 8 dan tenaga kerjanya 2. Mesinnya 8 kita lihat ini 8. Kemudian kita tarik lagi, kita hubungkan tenaga kerjanya ada 2. Jadi titik pertemuannya ini disebut dengan titik D. Dan yang terakhir adalah kombinasi E, mesinnya 12 dan tenaga kerjanya ada 1. Kita lihat mesinnya 12 ini. Mesinnya 12, kemudian tenaga kerjanya 1. Ini di tengah ya. Antara 0 dengan 2, di tengah-tengahnya itu harusnya ada angka 1. Kemudian kita tarik garisnya ke sini. Maka titik pertemuannya itu disebut dengan titik kombinasi E. Kemudian setiap titik ini nanti akan kita gabungkan. Karena kurva itu artinya adalah gabungan dari titik-titik ya. Jadi dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, ke titik E, kemudian kita gabungkan, kita tarik garisnya. Nah, garisnya inilah yang disebut dengan kurva isokuan. Jadi seperti itulah cara menggambarkan kurva isokuan. Jadi sekali lagi katakan, kurva isokuan itu merupakan gabungan titik-titik kombinasi antara faktor produksi modal dengan faktor produksi tenaga kerja. Jadi dari tabel tersebut kurva isokuannya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, itulah mengenai fungsi produksi jangka panjang. Nah, sekarang kita lanjut dengan masih dari materi minggu yang lalu, lanjutannya yaitu mengenai konsep biaya produksi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep daripada biaya produksi, bahwa biaya produksi itu, konsep biaya produksi itu nanti ada beberapa yang mau kita pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya atau cost? Nah, biaya atau cost itu adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi biaya itu adalah semua pengorbanan yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya, jika kamu ingin membuat sebuah kue bolu, otomatis kamu akan menyediakan bahan bakunya. Misalnya berapa telur yang kamu butuhkan, berapa harga telurnya, misalnya 1 butir 1.000, kamu butuh 5, berarti 5.000 lah telur untuk membuat 1 bolu. Berapa tepung roti yang kamu perlukan, berapa pengembangnya, berapa menteganya. Nah, diukurlah itu semua dalam menurut satuan uang. Itulah yang disebut dengan biaya atau cost. Kemudian yang kedua, unsur daripada biaya produksi yang mau kita pelajari ada yang disebut dengan biaya tetap, atau istilah lainnya adalah fixed cost, yaitu biaya yang harus ada dalam proses produksi. Nah, biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang atau jasa yang diproduksi. Yang dimaksud dengan biaya tetap itu adalah ada atau tidak proses produksi, maka biaya itu akan selalu muncul. Contohnya, jika kita menyewa sebuah bangunan untuk kita jadikan sebuah pabrik. Nah, contoh katakanlah sewa bangunannya itu adalah sebesar 10 juta per tahun. 10 juta setahun. Yang artinya mau kita berproduksi dalam setahun atau tidak berproduksi, maka biaya sewa itu harus kita bayar sebesar 10 juta dalam setahun.
Jadi itu yang disebut dengan biaya tetap, yang artinya mau banyak kita produksi atau sedikit, namun jumlah biaya yang kita keluarkan itu adalah sama atau tetap. Jadi contoh dari biaya tetap ini biaya sewa bangunan, biaya bunga utang, atau gaji pegawai tetap. Kemudian yang kedua ada biaya variabel atau biasa disebut dengan biaya berubah-ubah, atau dalam istilah lain disebut dengan variable cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output, di mana semakin besar output yang kita hasilkan maka akan semakin besar biaya variabel. Nah contohnya ini biaya bahan baku, tidak akan sama jumlah telur yang kita pakai untuk membuat 1 bolu dengan membuat 10 bolu. Jadi semakin banyak kita hasilkan maka biaya akan semakin besar. Itu yang disebut dengan biaya variabel. Jadi contohnya tadi tidak akan sama biaya menghasilkan 1 bolu dengan menghasilkan 10 bolu, otomatis berbeda. Itulah yang disebut dengan biaya variabel. Kemudian yang berikutnya ada biaya total. Nah, biaya total atau total cost yaitu jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan barang dan jasa, di mana secara matematika total cost itu adalah merupakan jumlah dari biaya tetap. Jadi ini unsur yang kedua ini, jumlah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi jumlah fixed cost dan variable cost disebut dengan total cost. Kemudian yang berikutnya ada biaya marginal atau marginal cost atau penambahan biaya, yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang atau jasa. Contoh, jika kita membuat 1 kue bolu itu membutuhkan biaya sebesar 50.000. Kemudian untuk membuat 2 bolu kita mengeluarkan biaya sebesar 100.000. Berarti perubahan biaya yang kita keluarkan dari 50.000 ke 100.000, tambahan biayanya itu adalah sebesar 50.000. Jadi tambahan biayanya itulah yang disebut dengan biaya marginal atau marginal cost. Nah itulah konsep daripada biaya produksi. Nah sekedar mengingatkan, minggu yang lalu kita sudah menuliskan rumus-rumus dalam konsep biaya produksi, yaitu bagaimana menghitung biaya total atau total cost, di mana rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Kemudian ada biaya tetap rata-rata atau yang disebut istilah lain adalah average fixed cost atau disingkat dengan AFC, di mana rumus menghitung AFC itu adalah fixed cost dibagi dengan Q. Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Jadi fixed cost dibagi dengan jumlah barang. Kemudian biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau disingkat dengan AVC. Rumus menghitung AVC adalah variable cost, VC itu adalah variable cost dibagi dengan Q atau jumlah barang. Kemudian biaya total rata-rata atau average cost atau disingkat dengan AC. Nah, rumus menghitung AC itu adalah average fixed cost atau AFC ditambah dengan average variable cost. Atau bisa juga menggunakan rumus lain yaitu average cost sama dengan total cost. TC itu total cost dibagi dengan quantity. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost disingkat dengan MC. Rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q. Jadi rumus menghitung MC adalah delta TC per delta Q. Nah sekarang kita masuk langsung ke dalam contoh soal. Nah ini untuk sebagai latihan kita akan mengerjakan untuk melengkapi tabel-tabel berikut berdasarkan rumus konsep biaya produksi. Jadi rumus konsep biaya produksi tadi adalah ini ya, ada biaya total atau total cost, ada biaya tetap
rata-rata, ada biaya variabel rata-rata, ada biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Ya, nah kelima inilah nanti yang akan kita hitung lalu kita isi ke dalam tabel. Nah, kita lihat di sini ada simbol Q atau kuantitas. Nah, Q ini adalah hasil produksi. Jadi Q itu singkatan dari quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini ada jumlah barang yang diproduksi yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kemudian ada fixed cost atau disingkat dengan VC. Nah, kita lihat fixed cost ini mau berapapun Q-nya, maka fixed cost itu jumlahnya harus sama. Jadi tidak boleh berbeda ya jumlah fixed cost. Mau 0 hasil produksinya, biaya yang dikeluarkan tetap 550. Mau 6 yang diproduksi, biaya tetap yang kita keluarkan tetap 550. Atau mau 10 yang kita produksi, biaya yang kita keluarkan sebesar 550. Nah, jumlahnya ini sama dari awal sampai akhir, inilah yang disebut dengan fixed cost. Kemudian kita lihat variable cost. Variable cost ini tidak akan sama jumlah yang kita keluarkan apabila kita memproduksi 1 atau memproduksi 7. Otomatis ketika produksi kita bertambah, misalnya dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, maka jumlah biayanya akan bertambah. Nah, kita lihat di sini ketika produksinya 0, maka biaya variabelnya adalah 0. Karena tadi variabel cost itu contohnya adalah bahan baku. Jadi ketika kita tidak mengerjakan apa-apa, maka biaya yang kita keluarkan juga tidak ada. Nah, kemudian ketika kita menghasilkan 1 unit barang, variabel cost-nya 300. Ketika kita menghasilkan 2, variabel cost-nya menjadi 550 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini perubahan daripada variabel cost itu disesuaikan dengan perubahan daripada Q-nya. Semakin besar Q, maka akan semakin besar juga variabel cost. Nah, sekarang kita akan menghitung TC. Kita lihat kembali rumusnya. TC rumusnya adalah FC ditambah VC. Maka kita isi di dalam tabel. TC tadi rumusnya adalah FC ditambah VC. Oke. Jadi kita lihat di sini berapakah total cost-nya. Jika produksinya 0, berapakah total cost-nya? Itu dijumlahkan dari 550 ditambah 0, maka TC-nya adalah 550. Oke, kemudian dalam Q sama dengan 1, berapakah TC yang dikeluarkan? Maka TC-nya adalah sebesar 550 ditambah 300 sama dengan 850. Kemudian di sini Ibu akan membuat contoh sebanyak 5. Jadi 5 lagi nanti akan kamu kerjakan sendiri. Nah, perhatikan, ikuti penjelasan daripada Ibu. Sekarang kita lihat ketika Q-nya 2, berapakah TC-nya atau total cost-nya yang dikeluarkan? Nah, TC itu tadi jumlah FC ditambah VC, berarti 550 ditambah 550 sama dengan 1100. Kemudian kita lihat yang ketiga, Q-nya 3, berapakah total cost-nya? Yaitu 550 ditambah 750 sama dengan 1300. Kemudian Q4, berapakah total cost-nya? Yaitu 550 ditambah 1050 sama dengan 1600. Dan yang kelima, Q5, maka total cost-nya adalah 550 ditambah 1550 sama dengan 2100. Nanti tugas kamu melanjutkan ketika Q-nya 6, 7, 8, 9, 10, yaitu dengan cara menjumlahkan FC ditambah VC. Oke, jadi itulah cara untuk mencari TC. Sekarang kita masuk ke MC. Bagaimana menghitung marginal cost? Marginal cost tadi rumusnya adalah delta TC per delta Q.
atau perubahan total cost dibagi dengan perubahan Q. Nah, kita lihat contohnya. MC yang pertama, karena di sini kuantitasnya 0, maka 550 dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga. Oke, jadi kita kosongkan, kita buat di sini kosong. Karena Q-nya 0, maka MC-nya kita kosongkan atau tak terhingga. Nah, sekarang kita lihat ketika Q-nya 1, berapakah MC-nya? Bagaimana mencari MC? Kita lihat perubahannya. Total cost yang pertama adalah 550. Total cost yang kedua adalah 850. Sekarang kita lihat berapakah perubahan dari 550 ke 850. Jadi bisa dengan cara mengurangkan TC2, TC ini 850 ini dikurangi dengan 550. Jadi mencari delta TC itu adalah mencari perubahan dari 550 ke 850. Jadi kita lihat di sini dari 550 berubah menjadi 850, berarti perubahannya ada sebesar 300. Jadi delta TC-nya ada 300. Kita lihat delta Q, perubahan Q-nya dari 0 ke 1. Berapa perubahannya? 1. Nah, tadi perubahan TC-nya berapa? 300. 300 dibagi 1 sama dengan 300. Nah, seperti itu cara menghitung MC. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ketika Q 2, kita lihat 850 ke 1100. Berapakah perubahan dari 850 ke 1100? Yaitu sebesar 250. Nah, perubahan Q kita lihat dari 1 ke 2. Dari 1 berubah menjadi kedua. Berapa perubahannya? Yaitu 1. Perubahan TC-nya tadi 250, perubahan Q-nya adalah 1. Berarti 250 dibagi 1 sama dengan 250. Oke, kita lanjut lagi ke MC yang ketiga. Oke, dari 1100 ke 1300. Berapakah perubahan dari 1100 ke 1300? Yaitu sebesar 200 perubahannya ini. Nah, dari 2 ke 3 berapa perubahannya? 1. Maka delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, perubahannya ini tadi adalah 200, berarti 200 dibagi 1 hasilnya adalah 200. Kemudian yang keempat adalah dari 1300 menjadi 1600. Perubahannya adalah sebesar 300. Dari 3 ke 4 perubahannya adalah 1. Berarti MC-nya di sini adalah 300 dibagi 1 sama dengan 300. Kemudian yang kelima kita lihat dari 1600 ke 2100 itu perubahannya adalah 500. Kemudian dari 4 ke 5 perubahannya adalah 1. Berarti MC-nya di sini adalah 500 dibagi 1 sama dengan 500. Nah, demikian seterusnya nanti tugas kamu mencari sampai ke Q-nya sama dengan 10. Sekarang kita hitung AC. Kita lihat lagi rumusnya. AC itu rumusnya adalah AFC ditambah AVC atau AC sama dengan TC per Q. Nah, di tabel kita belum mengetahui berapa AFC dan berapa AVC. Berarti rumus yang ini tidak bisa kita pakai karena kita belum mengetahui berapa nilai AFC dan AVC. Lalu bagaimana caranya menghitung AC? Kita pakai rumus yang kedua, yaitu TC per Q. Nah, kita lihat TC per Q. Kita lihat di sini TC per Q. Ini TC-nya sudah kita peroleh nilai-nilainya per Q. Oke, sekarang kita lihat di sini AC yang pertama berarti 550 dibagi 0. Oke, tak terhingga. Berarti kita isi dengan simbol tak terhingga. Kemudian yang kedua,
TC 850 dibagi 1. Karena Q-nya ini adalah 1, TC-nya 850, berarti 850 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 850. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini. TC-nya ada berapa? 1100. Q-nya berapa? 2. Berarti 1100 dibagi 2 sama dengan 550. Kemudian masuk yang ketiga, 1300. TC-nya 1300, Q-nya 3. Berarti 1300 dibagi 3 sama dengan 500. Oke, kita lihat TC-nya tadi, TC-nya 1300, kemudian Q-nya ada 3, maka AC-nya adalah 1300 dibagi 3 sama dengan 433,33. Oke, kemudian kita lanjut dengan yang keempat. TC-nya 1600. Sedangkan Q-nya ada 4. Berarti kita hitung AC-nya itu adalah 1600 dibagi 4 sama dengan 400. Oke, kemudian yang berikutnya, TC-nya 2100. TC-nya 2100, kemudian Q-nya 5, berarti AC-nya adalah 2100 dibagi 5 sama dengan 420. Nah, demikian seterusnya nanti untuk yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Sekarang kita hitung AFC. Kita lihat lagi rumusnya. Apa rumus menghitung AFC? AFC rumusnya adalah fixed cost dibagi Q. Fixed cost dibagi Q. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. AFC adalah fixed cost dibagi Q. Berarti kita patokan kita adalah tabel fixed cost. Oke, ini fixed costnya tadi sama, yaitu 550. Sekarang AFC yang pertama yang kita isi di tabel ini adalah 550 dibagi 0. Oke, kita masuk yang kedua, 550 dibagi 1. AFC yang kedua ini kita lihat untuk Q-nya sama dengan 1, berarti 550 dibagi 1 sama dengan 550. Kemudian kita lihat yang berikutnya, AFC 550 dibagi 2. 550 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 275. Kemudian yang berikutnya adalah 550 dibagi 3. Jadi 550 dibagi 3 sama dengan 183,33. Kemudian yang berikutnya adalah 550 dibagi 4. Oke, hasilnya adalah 137,5. Kemudian yang kelima adalah 550 dibagi 5. Oke, 550 bagi 5 hasilnya adalah 110 dan seterusnya. Ini nanti tugas kamu untuk mengisi kolom yang kosong. Nah, sekarang kita lanjut ke AVC, average variable cost. Kita lihat kembali rumusnya. Rumusnya adalah VC per Q. VC per Q. Oke, kita masuk ke tabel. Kolom yang menjadi patokan kita adalah variable cost yang ini. Oke, kita lihat
VC per Q. Kita lihat 0 dibagi 0. Yang pertama, kemudian kita lihat baris yang kedua ketika Q-nya 2, yaitu 300 dibagi 1. Oke. Jadi untuk VC-nya ini adalah 300 dibagi 1. Hasilnya adalah 300. Kemudian AVC yang kedua adalah 550. Ini 550 dibagi 2. Hasilnya adalah 275. Kemudian yang ketiga adalah 750 dibagi 3. 750 dibagi 3. Hasilnya adalah 250. Kemudian yang keempat adalah 1050 dibagi 4. 1050 dibagi 4 sama dengan 262,5. Kemudian yang berikutnya adalah 1550 dibagi 5. Hasilnya adalah 310. Nah, demikianlah cara untuk melengkapi tabel pada konsep biaya produksi. Nah, seperti itulah penjelasan Ibu untuk rumus-rumus menggunakan rumus-rumus konsep biaya produksi. Jadi ingat tadi dalam konsep biaya produksi ada fixed cost, ada variable cost, ada total cost, ada marginal cost, ada average cost, average fixed cost, dan average variable cost. Dimana kita lihat di sini total cost adalah jumlah fixed cost dengan variable cost. Jadi untuk mencari total cost ini nanti kamu tinggal menjumlahkan fixed cost dengan variable cost. Kemudian marginal cost adalah kita lihat perubahan. Jadi delta TC itu adalah perubahan dari total cost yang pertama ke yang berikutnya. Jadi ini dari 550 ke 850. Jadi seperti itu menghitungnya. Dibagi dengan perubahan Q dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, seperti itu. Jadi contohnya ini tadi 550 ke 850 perubahannya sebesar 300. Dari 0 ke 1 perubahannya 1, berarti 300 dibagi 1. Jadi itulah rumus mencari marginal cost. Kemudian average cost rumusnya adalah total cost dibagi Q. Jadi total cost ini dibagi dengan Q-nya. Jadi tergantung Q-nya berapa ya. Jadi ini 550 dibagi 0, 850 dibagi 1, 1100 dibagi 2. Nah, seperti itu tuh menghitung average cost. Kemudian average fixed cost adalah fixed cost dibagi Q. Jadi fixed cost ini dibagi jumlah Q. Dan yang terakhir adalah average variable cost. Rumusnya adalah variable cost ini dibagi dengan Q. Nah, jadi demikianlah penjelasan Ibu mengenai rumus konsep biaya produksi. Minggu depan kita akan melanjutkan juga konsep dari biaya produksi ini, yaitu bagaimana menggambarkan konsep biaya produksi dalam sebuah kurva. Jadi minggu depan kita akan membahas menggambarkan konsep biaya produksi di dalam kurva. Minggu ini kita hanya belajar bagaimana menghitung atau menggunakan rumus konsep biaya produksi. Nanti ke minggu depan bagaimana menggambarkan konsep biaya produksi dalam kurva. Demikian penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga anak-anak kami dapat mengerti dan memahami, dan kerjakan tugasnya, yaitu melengkapi tabel-tabel yang masih kosong di dalam tabel konsep biaya produksi yang sudah kita buat contohnya. Baiklah, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan anak kami tetap dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan suatu apapun, sehingga kita dapat bertemu minggu depan dalam keadaan